Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mr. Didi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tema 3, subtema 3 tentang peduli lingkungan dan tanaman obat keluarga atau disingkat TOGA. Baik, ini adalah contoh poster tentang peduli pada lingkungan. Kita coba baca bersama ya. Isinya apa nih? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik. Koruptor dan sampah. Nah, kalau koruptor ini disamakan dengan sampah ya, dibuang saja di tempat sampah. Selanjutnya, oke, di sini ada gambar bumi. Tulisannya keep your earth smile. Oke. Jadi jagalah bumi kalian supaya tetap tersenyum. Artinya dijaga lingkungan hidupnya ya, biar bumi ini tidak rusak. Selanjutnya, ini ada gambar juga tentang peduli lingkungan. Kita baca, lestarikan hutan agar hidup kita nyaman ya. Karena kalau hutan ini gundul, suhu jadi panas, oksigen juga berkurang karena karbon dioksida tidak bisa dinetralkan menjadi oksigen karena sedikitnya tumbuhan. Selanjutnya, hijau lestari bumiku. Di sini ada gambar hutan yang gundul ya, dan ini ada anak yang mencoba untuk menanam, mengembalikan hutan supaya kembali lestari. Ayo peduli sampah. Ini di gambar kartun menggambarkan anak-anak sekolah. Ini ada tong sampah, bisa jalan-jalan ya. Namanya juga poster. Jadi kalian bisa buat poster dengan imajinasi kalian. Ini bumi dan ini ada tumbuh-tumbuhan. Apakah kalian merasa nyaman berada di tempat yang tidak terawat? Tentu saja tidak ya. Jika kita biarkan lingkungan kita tidak terawat, berarti kita tidak peduli terhadap lingkungan kita. Jadi kita harus menjaga keseimbangan alam karena kita tinggal di alam ini bersama makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga harus dirawat supaya bisa selalu memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Jika hewan tidak dirawat, mereka bisa menularkan penyakit kepada hewan lain, bahkan menularkan penyakit kepada manusia. Begitu juga terhadap tumbuhan, kita juga harus merawat tumbuhan supaya tumbuhan tetap lestari dan bisa memberikan kemanfaatan untuk manusia berupa makanan pokok untuk manusia dan juga oksigen. Bisakah kalian membedakan keadaan alam yang terawat atau tidak terawat? Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, ini ada gambar 1, ada gambar taman, tumbuhan, ada tempat sampah dan lingkungan. Ini nggak tahu nih terawat atau tidak terawat menurut kalian ya. Kita lihat gambar kedua. Wow, ini juga gambar lingkungan hidup. Ada orang di situ sedang duduk, beberapa orang. Menurut kalian dari kedua gambar ini mana gambar yang terawat? Gambar 1 atau gambar 2? Oke, silahkan ditebak gambar. Iya, kita lihat gambar 1. Gambar 1 ini adalah menggambarkan lingkungan yang terawat. Coba kalian bisa bedakan kamar kalian ketika terawat dan tidak terawat. Bisa nggak kalian membedakan? Nah, kalau sampai tidak terawat, nah tanggung jawab kalian ini dipertanyakan ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini ada gambar kucing. Gak tahu ini terawat atau tidak ya. Ada juga gambar kucing lagi. Menurut kalian kucing 1 dan kucing 2
mana yang terawat dengan baik? Oke, kita lihat. Kucing kedua, betul. Siapa yang di rumah punya kucing? Tulis di kolom komentar terawat atau tidak kucing kalian. Oke. Atau kalian punya pengalaman tentang lingkungan yang terawat dan tidak terawat, boleh kalian tulis. Baik, selanjutnya ini gambar apa? Oh, ada gambar kulit kayu manis, ada gambar daun sirih, ada gambar kunyit sudah ditumbuk dan lain sebagainya. Ini semua gambar apa ya? Kalian tahu nggak? Oke, kita cari tahu. Tanaman obat keluarga atau disingkat toga. Oke. Apa saja tanaman obat keluarga ini? Banyak sekali ya, ada di sekitar kita. Namun tidak semuanya akan Mister terangkan di sini, terlalu panjang. Mister akan ambil beberapa saja untuk Mister terangkan di sini. Oke, kita simak slide selanjutnya. Kalian bisa menebak ini gambar apa? Ini kalian tentu saja pernah memegangnya atau memilikinya atau bahkan mengonsumsinya. Kalau belum pernah, coba minta kepada orang tuamu untuk ditunjukkan. Siapa yang bisa menebak ini gambar apa? Iya, kita lihat gambar kunyit atau dalam bahasa Jawa disebut kunir. Ya, kunir. Ini khasiatnya sangat banyak, termasuk untuk pewarna yang alami. Ini bisa menggunakan kunir. Warna apa? Warna kuning tentu saja. Khasiatnya apa? Kita lihat. Satu, bisa untuk mengobati bengkak, ya. Yang kedua, terkilir. Ini ditumbuk untuk mengurut, dioleskan kepada bagian yang terkilir atau juga yang bengkak. Yang ketiga, bisa untuk mengobati flu, ya, flu atau batuk. Ini diminum, jamu kunir asam, ya, enak sekali itu. Juga bisa menurunkan demam. Ya, orang demam itu sebenarnya kan sedang sakit, daya tahan dengan turun, maka dengan minum kunyit daya tahan naik dan demam pun akhirnya turun. Dan juga mencegah tumbuhnya sel kanker. Yang keenam, bisa menyelesaikan masalah kesehatan organ dalam, ya, dalam hal ini usus. 7, bisa meredakan peradangan, ya, yang meradang biasanya tenggorokan. Dan bisa untuk mengobati mah atau mual. Ya, mah ini adalah telukannya dinding lambung karena produksi asam lambung yang terlalu banyak. 9, bisa untuk mengobati perut kembung. Perut kembung ini ada hubungannya juga dengan mah tadi, ya, lambung. Baik, selanjutnya yaitu bisa mengendalikan kadar gula dalam darah. Orang yang diabetes bagus minum kunyit atau kunir. Selanjutnya ini gambar apa? Bawang. Oke, bawang bagus. Bawang apa ini? Bawang merah apa bawang putih? Oh iya, bawang putih. Tentu kalian sudah pernah memegang bahkan mengonsumsinya, ya. Oke, khasiatnya apa? Kita lihat. 1, bisa untuk mengobati penyakit kulit seperti kutil, jerawat, dan lain-lain. Yang kedua, bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang ketiga, sebagai antioksidan untuk mencegah tumbuhnya bakteri, jamur, dan virus. Yang keempat, kandungan alil sulfidanya yang ada pada bawang putih dapat mencegah kanker. Ya, ingat nih, kandungan alil sulfida pada bawang putih bisa mencegah kanker. Baik, selanjutnya ini gambar apa? Wah, ini seperti kunyit, ya. Tadi seperti kunyit atau kunir, tetapi warnanya sedikit beda. Kalau kunyit tadi kuning banget, ini warnanya agak orange, ya.
ada urin. Apa kira-kira ya? Kita lihat. Oh iya, temulawak. Ini adalah temulawak. Khasiatnya apa? Satu, nah ini sebelum khasiat, mirip dengan kunyit, bedanya terletak di ujung rimpang temulawak berwarna oranye atau oranye ya, oranye. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menambah nafsu makan. Nah, kalian yang sulit suruh makan nih, banyak-banyak minum jamu temulawak biar nafsu makannya tambah. Yang ketiga, bisa mengobati sembelit. Kalian tahu sembelit enggak? Ya, sembelit itu susah pup. Nah, susah pup. Yang keempat, bisa untuk mengobati masuk angin. Yang kelima, bisa untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan ginjal. Oke, selanjutnya ini gambar apa? Daun, iya benar, daun apa? Biasanya digunakan kalau kalian mimisan. Apa? Ya, daun sirih. Khasiatnya apa? Satu, antibakteri ya, antibakteri. Yang kedua, anti malaria. Yang ketiga, anti jamur, antibakteri, anti malaria, anti jamur. Bisa meredakan pendarahan luar ya. Makanya ketika mimisan dikasih sirih di hidungnya, sirihnya disobek dulu ya biar tercium aromanya, atau bisa ditumbuk dioleskan di tempat luka. Yang kelima, bisa untuk mengobati batuk. Yang keenam, mengatasi masalah pencernaan. Yang ketujuh, zat antioksidan sirih mampu membuang racun yang ada di dalam tubuh. Tentu semua tanaman obat ini bisa memberikan manfaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini daun apa? Oke, kita lihat daun sambiloto. Ya, daun sambiloto, khasiatnya apa? Satu, bisa memperlancar buang air kecil ya. Yang kedua, bisa untuk mencegah peradangan atau radang. Yang ketiga, bisa menurunkan tekanan darah atau hipertensi. Yang keempat, cara konsumnya adalah rebuslah daun sambiloto ini dan minumlah air rebusannya. Baik, selanjutnya ini apa? Oh, bunga. Bunga apa ini? Bunga kumis kucing. Kenapa dinamakan kumis kucing? Karena mirip kumis kucing. Khasiatnya apa? Satu, untuk mengobati batu ginjal ya, batu ginjal. Yang kedua, radang ginjal. Yang ketiga, menurunkan kadar gula dalam darah. Yang keempat, bisa untuk mengobati rematik. Yang kelima, untuk mengobati asam urat. Yang keenam, hipertensi atau menurunkan tekanan darah. Yang ketujuh, sembelit. Tadi sama apa sembelit tadi? Susah pup. Yang kedelapan, bisa untuk mengobati masuk angin. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya gambar apa ini? Tentu kalian sangat familiar ya. Ya betul, lidah buaya. Kenapa disebut lidah buaya? Karena mirip dengan lidah buaya. Khasiatnya apa? Satu, bisa untuk menyuburkan rambut ya, maka banyak sampo yang dibuat dari lidah buaya, atau kalian bisa langsung oleskan bagian dalam lidah buaya ke kulit kepala kalian langsung ya, justru malah lebih mengena. Yang kedua, melembabkan kulit kering ya, dioleskan ke kulit. Bahkan luka bakar juga bisa ya, luka bakar diolesin dengan bagian dalamnya, dagingnya lidah buaya. Yang ketiga, mempercepat pemulihan bekas luka ya, seperti luka bakar tadi sama ya. Yang keempat, radang tenggorokan. Ya, ini radang bagus mengonsumsi lidah buaya, enak kok dibuat minumannya.
Yang kelima, untuk menjaga imunitas, untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Yang keenam, mengatasi sembelit, lagi-lagi sembelit ya. Oke, yang ketujuh, untuk menjaga kesehatan jantung. Lagi dan lagi, ini semua bisa berkhasiat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak berkehendak ya tidak bisa, karena hakikatnya kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini daun apa? Ini daun sirih? Bukan, sirih sudah tadi mirip. Daun cincau. Ya, siapa yang pernah makan es cincau? Ya, enak sekali ya. Itu dari daun pembuatnya. Khasiatnya apa? Itu untuk mengobati radang, atau di sini anti radang. Dua, untuk mengobati sakit perut. Tiga, untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang keempat, untuk menurunkan demam. Yang kelima, untuk mengobati mah kronis, ya, mah yang sudah parah. Yang keenam, untuk menurunkan kolesterol. Ya, biasanya kalau orang sudah tua ini terkena kolesterol. Selanjutnya, ini daun apa ini? Unik, ini kecil-kecil. Oke, daun pagagan. Khasiatnya apa? Yaitu untuk memperlancar sirkulasi darah atau peredaran darah dalam pembuluh ya. Yang kedua, melancarkan buang air seni atau air kecil. Yang ketiga, untuk menurunkan demam. Keempat, menghentikan pendarahan pada luka seperti sirih tadi ya, atau juga lidah buaya. Yang kelima, meningkatkan daya ingat. Yang sering lupa, bagus ini mengonsumsi daun pagagan supaya tidak mudah lupa. Yang keenam, sebagai antibakteri. Yang ketujuh, bisa untuk mengobati jerawat. Ya, kalian nanti kalau udah balik, udah SMP, yang kulitnya berminyak, bisa nanti ada banyak jerawatnya. Baik, tentu saja ini semua bisa memberikan manfaat, khasiat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, bisa untuk menjaga stamina tubuh. Baik, apakah kalian pernah mencoba pengobatan dengan mengonsumsi tanaman obat? Jika pernah, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, atau tulis di buku tulis kalian pengalaman kalian tentang mengobati diri atau keluarga tidak dengan obat dari rumah sakit atau dokter, tapi dari tanaman obat keluarga. Ya, cukup sekian pembelajaran IPA kali ini tentang peduli lingkungan dan tanaman obat keluarga atau toga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.